Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perasaan kita sudah buka puasa semua ya. Tapi jawab salamnya kayak orang yang nunggu beduk azan maghrib. Daun salam di pinggir sumur. Yang jawab salam semoga panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuan sudah kenyang tuh buka puasa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-10 Pak ya. Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita untuk melaksanakan siam di bulan Ramadan, untuk melaksanakan qiyam di bulan Ramadan. Dan ini saya lihat nih saf-safnya sudah mulai maju nih. Jumat yang lalu masih kelihatan penuh. Ini sekarang udah mulai berkurang deh sekarang. Memang kalau di bulan Ramadan itu Bapak Ibu sekalian, umat Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya muslim mukminin. Dan idealnya seorang muslim ya harus mukmin, harus beriman. Karena memang bagi orang yang melaksanakan siam di bulan Ramadan, Allah memanggil hanya orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhal muslimun. Tetapi secara eksplisit Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Karena yang menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, yang komitmen sungguh-sungguh melaksanakan ketaatan, memperbanyak ibadah, yang wajib ditingkatkan, yang sunnah ditambah, yang melakukannya adalah orang yang beriman. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman, tidak dikatakan orang muslim, enggak. Orang-orang beriman yang ada seluruh dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil hanya orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi hamba-hamba yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya, kalau nih bukan hadis sih, saya karangan saya saja. Kemudian yang kedua muslim musiman. Nah, ini kan muslim musiman. Siapa tuh muslim musiman? Musiman yaitu seorang muslim yang semangat ibadahnya cuma di awal saja. Semarak ibadahnya cuma di awal-awal saja, di semangat ibadah. Awal-awal datang full Masjid Al-Muhajirin, mungkin sampai di situ tuh. Ya, ingat saya dulu waktu pertama, ingat saya tahun yang lalu ya, saya kebagian malam pertama sampai saya bingung parkir motor di mana. Sampai di sini di belakang. Sekarang alhamdulillah udah lega di sini, bisa parkir di sini. Nah, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tipe muslim yang kedua ini musiman. Semangatnya di awal. Maka kita lihat tipe yang kayak demikian ini hadir di masjid kalau enggak di awal bulan Ramadan, kemudian ketika Idul Adha, kemudian Idul Fitri. Nah, itu baru deh kelihatan. Maka kalau kita melihat orang muslim itu, ya lihatlah pada kondisi satu,
di awal bulan Ramadan. Kemudian yang kedua pada saat Idul Adha. Kemudian yang ketiga pada saat Idul Fitri untuk orang muslim. Tapi kalau melihat orang yang beriman sesungguhnya, yaitu dia yang istiqomah dari awal sampai akhir. Ya memang menjadi juara itu Pak. Juara itu kan nggak banyak. Betul nggak? Juara itu nggak banyak. Ada nggak juara 1 sampai 100 ada nggak? Pertandingan sepak bola aja juara itu ada berapa? 1, 2, 3. Dan juara itu nggak banyak, dikit. Yang menjadi juara itu dikit. Maka sama juga kita di bulan Ramadan ini, yang menjadi juara itu pasti dikit, nggak banyak. Yang mana yang menjadi juara? Biasanya itu yang istiqomah. Yang sebelum datangnya bulan Ramadan, dia sudah mengisi hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang kita khawatirkan nih. Ada namanya muslim musingin. Nah, ini kan. Muslim musingin. Kalau ketemu sama kita nyampein susahnya mulu. Galaunya mulu. Jadi kita ikut pusing. Nah, di medsos sampaikan keluh kesahnya. Di WA group disampaikan keluh kesahnya. Setiap hari nyampein keluh kesahnya ke kita. Minjem duit, minjem duit tapi nggak dibalik-balikin. Nah, ini musingin jadinya nih. Namanya muslim musingin. Maka saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang bulan Ramadan ini menjanjikan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala diobral oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi perlu kita ketahui, Ramadan ini adalah ibarat belati yang bermata dua. Mata yang pertama kalau kita gunakan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, perhitungan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh perhitungan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan sebagaimana sabda Nabi SAW, sholat 5 waktu, Ramadan ila Ramadan, itu semuanya menghapuskan semua dosa seorang hamba selagi hamba tersebut tidak melakukan dosa-dosa besar sebagaimana sabda Nabi SAW. Akan tetapi Ramadan ini juga sebagaimana saya sampaikan tadi, dia bisa melukai empunya, bahkan membunuh empunya. Karena dia Ramadan itu berarti yang bermata dua. Maka saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis sahih ini. Ketika Nabi SAW ingin menyampaikan khutbahnya, ketika beliau naik ke atas mimbar, Nabi SAW memiliki mimbarnya itu ada tangga. Tangga pertama Nabi mengatakan amin. Lalu naik ke tangga kedua, Nabi mengatakan amin. Kemudian naik ke tangga yang ketiga, Nabi mengatakan amin. Lalu ketika Nabi SAW sudah menghadapkan wajahnya ke para jamaah atau sahabat Nabi SAW, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, sami'naka taquluna amin 3 marratin. Wahai Nabi, kami mendengarkan engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ini apa gerangan masuknya wahai Nabi? Lalu Nabi SAW bersabda, atani Jibril. Jibril mendatangiku. Jibril mendatangiku. Lalu Jibril berdoa. Bayangkan bapak-bapak dan ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau yang berdoa adalah malaikat, lalu diamini oleh Nabi SAW. Malaikat ini adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang ditugaskan kepadanya. Sedangkan yang mengaminkan adalah Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini. Kira-kira nih yang berdoa malaikat kah dan Nabi Muhammad yang mengaminkan, makbul nggak? Makbul nggak doanya? Pasti makbul doanya. Jangan ragu-ragu kita bilang makbul. Makbul. Apa doa malaikat tersebut? Malaikat Jibril mengatakan, syaki abdun. Celakalah seorang hamba, kata malaikat, meninggalkan Ramadan
dalam kondisi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi. Kata Jibril, celakalah seorang hamba syaki abdun adrakal Ramadan fansalakha falam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba meninggalkan Ramadan dalam kondisi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan amin. Bayangkan. Maka sebagaimana saya katakan tadi Bapak Ibu mata Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu bukan hanya menjanjikan ampunan, bukan hanya menjanjikan rahmat, bukan hanya pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu atau pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya saja pahala diobral oleh Allah Subhanahu, diskon besar-besaran, akan tetapi Ramadan itu juga bagi orang yang melalaikannya, bagi orang yang tidak mau bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, dia akan didoakan oleh malaikat menjadi hamba yang celaka. Maka Nabi mengatakan juga di dalam satu hadisnya, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyam, dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Makanya puasa itu bukan hanya saja menahan mulut kita untuk tidak makan dan minum, bukan hanya saja menahan kemaluan kita untuk berhubungan badan di siang hari bersama pasangan yang halal bagi kita, akan tetapi yang namanya puasa, panca indera kita ini berpuasa semuanya, Pak. Mulut kita jaga, jangan sampai berbohong. Karena Nabi mengatakan man lam yada', bang siapa yang belum mampu mencegah lisannya dari berkata bohong, ya, berkata yang tidak pantas, menfitnah, menggunjing. Hati-hati ibu-ibu nih, jangan rumpi gosip mulu, ya kan? Hati-hati kumpul kuping, rumpi jadinya. Ya kan, hati-hati nih ibu-ibu. Banyakin baca Quran deh. Ya, jangan sing ngumpul-ngumpul, bahaya ibu-ibu kok kumpul-ngumpul. Ya kan? Maka kata Nabi SAW, man lam yada', siapa yang belum tidak bisa mencegah dirinya dari berkata bohong, berdusta, menggunjing, menfitnah, gosip, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap puasanya, tidak butuh terhadap makanan dan minuman dia ketika dia berpuasa. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang istiqamah dari awal sampai akhir, istiqamah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan predikat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.